Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur pada Kamis siang. Penggunaan alat berat berupa kren atau derek dilakukan untuk menjangkau santri yang masih diduga tertimbun reruntuhan. Lantas seperti apa proses evakuasi korban reruntuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini dan bagaimana pula langkah selanjutnya PBNU untuk mengantisipasi hal serupa terjadi kembali? Kita bahas bersama dengan Kepala Subdirektorat Pengarahan dan Pengendalian Operasi Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia Basarnas melalui sambungan daring. Sudah bergabung Bapak Emi Freezer, kemudian ada pengurus RMI PBNU Gus Ulun Nuha. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau ke Basarnas dulu, Pak Emir. Pak Emir, ini kalau kita lihat ya, dari Pak Emi, dari informasi terbaru, total ada berapa korban yang sampai saat ini masih terjebak dalam reruntuhan bangunan Ponpes Al-Khozini ini, Pak Emi? Baik, terima kasih. Kalau kita merujuk kepada berbagai referensi yang dapat kami jadikan sebagai dasar untuk pengumpulan data, bahwasanya memang masih sekitar 58 lagi yang masih dalam pencarian. Namun, untuk kepastian apakah ke-58 ini berada di dalam bangunan yang runtuh, itu yang masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Namun yang dapat kami pastikan adalah 7 dari sekian banyak terduga yang masih jebak di dalam adalah sebanyak 7 itu yang berada di lantai dasar. Dan ini sudah posisi sudah diketahui memang sejak dari hari pertama. Namun dikarenakan posisinya yang sangat sulit untuk bisa diakses, maksud kami adalah karena keberadaan mereka posisi berada di bawah seluruh tumpuan bangunan yang itu. Sehingga untuk mengeluarkan mereka, ini kita harus menggeser dari semua beban yang ada pada bangunan yang itu tersebut. Nah, dengan kondisi seperti ini yang menjadi tantangan yang sangat krusial bagi kami untuk segera dapat memberikan aksi bagaimana untuk selain dari yang 7 ini dan korban yang tersisa lainnya untuk segera dapat diketahui. Apakah memang keberadaan mereka berada di dalam, ataukah kita berharap mereka sebenarnya tidak berada di dalam. Mengingat data yang selamat dan tidak termasuk yang berdasarkan informasi dari rumah sakit, ini masih ada beberapa yang tidak bisa tercover, baik dari pihak pondok pesantren maupun dari pengamatan masyarakat sekitar yang ada di pondok pesantren tersebut. Ini kan tantangannya tadi Anda harus mengatakan ini harus diangkat dulu betonnya begitu ya, beton-beton cornya ini diangkat menggunakan kren. Saya sempat mendengar dan juga melihat begitu ya, sempat ada getaran yang kemudian rawan runtuh lagi begitu ya. Benar atau tidak dalam proses ini? Betul sekali. Karena ini pola runtuhannya berbentuk pancake ya, atau seperti berbentuk pancake itu maksudnya seperti apa? Pancake itu adalah tumpukan. Jadi kita bisa bayangkan bangunan 4 lantai kemudian hancur atau gagal dari sebuah konstruksi penyangga, menyebabkan bangunan menjadi jatuh berlapis. Dan pada saat posisi jatuh berlapis ini berbagai pola tercipta, namun sebagian besar polanya itu adalah pola pancake kalau di dalam istilah bangunan runtuh yang dipahami selama ini merupakan pola runtuhan yang memiliki tingkat kesulitan tertinggi, di mana ditambah dengan kondisi bahwa peruntukan dari lantai dasar ini adalah ruang terbuka atau seperti tempat beribadah yang dimana tentu sangat minim dengan benda-benda lain yang bisa menyangga. Karena dia bentuknya adalah musola. Di kita muslim ibadah kita adalah dengan cara duduk dan berdiri. Jadi tidak ada furniture, tidak ada barang-barang lainnya yang sifatnya sewaktu itu dapat menyangga walaupun beban berat masih bisa memberikan celah kecil. Kita sebut void space. Ya, lanjut. Sebelumnya SAR sempat menyebut bahwa penyebab runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini ini karena kegagalan konstruksi. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan kegagalan konstruksi ini? Baik, secara istilah sederhana yang dapat kami sampaikan adalah bahwa konstruksi penyangga
dari bangunan ini yang memang mengalami kerusakan atau hancur. Dan ini kami tidak mengklaim secara sepihak. Namun ini berdasarkan kajian dari civil engineer, rekan-rekan kami dari ITS dan juga dari Dinas Pekerjaan Umum yang memang dari lokasi sendiri sudah melakukan kajian pengamatan secara langsung dan juga melihat secara langsung bahwa pada unsur-unsur penopang bangunan ini yang mengalami kegagalan sehingga tidak mampu menahan struktur secara keseluruhan, dan mereka meyakini bahwa tubuhnya ini secara bertahap walaupun dalam waktu yang cepat, di mana kegagalan terutama dimulai dari kegagalan pada bagian posisi atas. Kejatuhan secara tiba-tiba ini menyebabkan bebanan berlebihan sehingga akhirnya secara bertahap rubuh sampai ke bagian bawah, di mana sebagian besar santri sedang melaksanakan sholat asar. Oke, saya mau ke Gus Ulun. Gus Ulun, ini kan disebutkan tadi sudah dijelaskan salah satu penyebabnya adalah memang utamanya kegagalan konstruksi. Nah, dari pihak RMI sendiri, begitu ya, PBNU, bagaimana sebenarnya selama ini pengawasan dan juga pembinaan terhadap pondok pesantren? Kalau tidak salah di Indonesia saja ada lebih dari 34.000 pondok pesantren, dan yang paling banyak adalah di wilayah Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Salah satunya ya ini tadi di wilayah Sidoarjo. Gus Ulun. Ya, Mbak Disti, lebih tepatnya lebih dari 38.000 pesantren, dan 28.000-nya itu adalah pesantren yang secara self-declare itu mengaku berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Nah, apa yang sudah kita lakukan selama ini, kemarin sudah saya sampaikan di acara Sapa Pagi Kompas TV bahwa kami sudah melaunching namanya standar pesantren Nahdlatul Ulama, di mana salah satu pilarnya adalah standar infrastruktur. Tentu butuh waktu untuk mensosialisasikan sekaligus juga mengawal pesantren-pesantren bertransformasi khususnya dalam bidang infrastruktur. Karena bayangkan 28.000 pesantren yang berafiliasi ke NU ini sudah berdiri, bahkan ada yang 2 abad, Mbak Disti. Sudah berdiri lebih dari 2 abad begitu ya. Dan sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa pesantren itu tumbuh bukan dari sebuah proyek dengan anggaran yang sudah lengkap, tertata dan sebagainya, tetapi tumbuh dari keswadayaan ya, dari kesukarelawanan, di mana ada kiai yang alim, kemudian orang-orang yang kepengen menuntut ilmu datang, secara otomatis infrastruktur itu merupakan bagian dari infrastruktur bertumbuh. Nah, tentu dengan adanya kejadian ini menjadi tambahan dorongan semangat kita untuk mengakselerasi proses transformasi, khususnya transformasi infrastruktur ini, Mbak Disti. Oke, launching program standarisasi itu setelah insiden ini atau sebelum insiden ini? Dan sebelumnya. Jadi standar pesantren ini merupakan salah satu program utama dan arahan dari Ketua Umum sejak 3 tahun yang lalu. Sejak 3 tahun yang lalu? Ya, begitu beliau dilantik sebagai Ketua Umum, langsung menugaskan kepada kami di RMI PBNU yang merupakan Asosiasi Pesantren NU untuk membuat governance terhadap pesantren kita. Tentu dalam tanda kutip, karena berbeda dengan sekolah yang berada di bawah kendali mutlak negara atau sebuah lembaga. Pesantren sekali lagi adalah simbol dan gambaran kesukarelawanan dan keswadanaan dari masyarakat yang ingin membuat anak-anaknya pinter ngaji, begitu Mbak Disti. Pengimplementasiannya selama 3 tahun setelah program ini di launching ini seperti apa? Apakah kemudian PBNU melakukan pembinaan secara rutin begitu, khususnya ke berbagai pondok pesantren yang memang terafiliasi dari ke PBNU, Gus Ulun? Ya, jadi 3 tahun ini kan perintah beliau ya, begitu selesai, begitu langsung dilantik langsung memerintahkan kepada kami untuk membuat kajian ini, dan kami mempersiapkannya sampai akhir tahun lalu. Nah, mulai akhir tahun lalu kami berkeliling mengadakan seminar-seminar, workshop-workshop
dan juga halakoh-halakoh untuk mendengarkan kajian dari para ahli. Nah, para ahli di sini adalah yang kemarin saya gambarkan. Tentu kalau dalam bidang infrastruktur adalah para arsitek, para ahli teknik sipil yang berbasis pesantren atau santri-santri, sehingga mereka tahu ilmunya, tapi mereka juga tahu kondisi dan situasi di pesantren. Nah, ini sudah kita susun, sudah kita sosialisasikan. Lalu langkah selanjutnya adalah pendampingan teknis. Nah, ini kita butuh banyak amunisi dan dukungan karena tentu jumlah ahli yang ada pada kami itu sangat terbatas. Yang dimaksudkan dengan pengawalan implementasi ini adalah konsultasi secara langsung, jadi membuka semacam biro konsultasi secara langsung, di mana pesantren ketika mau membangun atau melakukan renovasi bisa berkomunikasi dengan kami, ya, agar bisa didampingi atau mendapatkan arahan dari para ahli. Oke, berarti sesuai dengan pernyataan Caimin pada paket berita sebelumnya, memang perlu ada pendampingan dari ahli, khususnya di bidang konstruksi, jangan sampai kemudian peristiwa ini terulang kembali. Nah, kalau untuk hal Al-Khozini ini sendiri, ini pondok pesantren sudah berdiri berapa lama dan sejauh ini pengawasan dan pembinaan dari PBNU ini ke pondok pesantren ini seperti apa? Ya, Al-Khozini itu sudah berdiri lebih dari 1 abad. Jadi dan banyak ulama-ulama NU termasuk pendiri-pendiri NU itu yang punya hubungan keilmuan, ya sanad keilmuan dengan pesantren ini. Jadi ini bukan kemarin sempat menyebar di netizen di medsos bahwa ini pesantren yang nggak punya izin dan sebagainya. Itu tidak benar. Ya, pesantren ini adalah pesantren tua, ya salah satu pesantren tertua, dan melahirkan banyak ulama-ulama besar, sudah berdiri lebih dari 1 abad. Kemudian secara bangunan mereka juga punya begitu banyak bangunan yang sudah berdiri lama, ya, dan sampai hari ini masih dimanfaatkan dengan baik. Secara hubungan organisasi, sebagaimana hubungan kami dengan pesantren-pesantren itu memang sifatnya bukan instruktif, di mana kita bisa mengatur segala-segalanya, karena pesantren sekali lagi adalah kelembagaannya ada di tangan kiai. Tapi kami secara komunikasi dan hubungan organisasi sangat baik dengan Al-Khozini, dan kami juga sering mengadakan acara bersama dengan Al-Khozini. Nah, bahwa kemarin terjadi tragedi ini, sebagaimana sudah dijelaskan oleh para ahli, memang hari itu sedang ada pengecoran di atap lantai 3, ya, berarti itu daknya lantai 4, yang tentu itu para ahli sudah membuat kajian-kajian, ya, bahwa ada hal-hal yang mungkin harus dievaluasi dan disempurnakan ke depan. Dan ini tentu menjadi catatan kita semuanya, terutama dunia pesantren, Mbak Disti. Oke, dari sepengetahuan Anda, izin Gus Ulun, ini kan lantai 4 begitu ya. Nah, untuk bangunan di lantai 1-nya ini sudah berdiri dari sejak tahun berapa, Gus Ulun, sampai kemudian pembangunan ini terus berjalan ke lantai 2, ke lantai 3, kemudian ada pengecoran di lantai 4 sampai akhirnya ada peristiwa yang sangat tidak kita inginkan ini. Informasi yang saya dengar langsung dari pengasuh Kiai Abdus Salam itu, ini adalah bangunan tambahan dari musola existing. Jadi bukan bangunan utama musola. Jadi ini bangunan yang runtuh. Itu adalah basicnya adalah bangunan tambahan dari musola yang selama ini digunakan. Tapi itu bukan baru dibangun kemarin sore. Sebenarnya lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 itu sudah cukup lama berdiri. Tepatnya sendiri saya tidak tahu, tetapi yang pasti adalah bahwa ini memang bangunan tambahan dari existing musola yang sudah berdiri lama, ya. Dan kemudian di hari itu ditambahin adanya pengecoran atap di lantai 3, jadi dak ke-4, seolah-olah kayak lantai ke-4 gitu. Oke, itu kita bahas soal konstruksi dan segala macamnya, termasuk soal tadi evaluasi, nanti akan ada penambahan amunisi soal tim ahli begitu ya di bidang konstruksi pastinya ya, di bawah naungan PBNU, pondok pesantren di bawah naungan PBNU. Kita bergeser sedikit, Gus Ulun. Terkait dengan para korban yang selamat begitu ya, bagaimana pendampingan dari PBNU sendiri sampai saat ini, Gus? Ya, pertama kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Basarnas, timnya Pak Freezer, ini luar biasa sekali di lapangan, bekerja 24 jam dalam 3 shift,
berjuang sangat keras untuk bisa menyelamatkan santri-santri yang masih hidup ya, dan kemarin masih terjebak di dalam runtuhan bangunan. Dan alhamdulillah kemarin kita dapat berita gembira, 5 santri tersebut bisa diselamatkan bisa dievakuasi dalam keadaan selamat. Nah, memang sejak pertama Mbak Adisti, sejak kabar pertama kejadian ini, keluarga besar Nahdlatul Ulama di seluruh elemen, termasuk terutama yang ada di lokasi dari PCNU Sidoarjo, lembaga-lembaga seperti Robito Mahid Islami atau RMI Sidoarjo maupun RMI Jawa Timur, Lazisnu, LPBI, itu semua sudah turun dan langsung mendirikan posko di tempat. Nah, tentu kemudian berbagi tugas dengan semua elemen yang ada di lapangan. Salah satu fokus kita tentu adalah mendampingi pesantren dan para santri, tentu juga para wali santri. Di hari kedua, Ketua Umum kami subuh-subuh juga sudah langsung terbang ke Sidoarjo untuk memberikan dukungan moral. Nah, apa yang dilakukan tadi malam, kami sudah berkoordinasi rapat besar dipimpin oleh langsung Ketua Umum. Beliau memberikan arahan bahwa semua kekuatan Nahdlatul Ulama di semua elemen, di semua level harus membantu Al-Khazini. Dan tentu tahap ini adalah tahap untuk bisa membantu proses pendampingan, terutama adalah wali santri, karena mulai kemarin alat berat sudah mulai diturunkan. Ya, dan juga pesan beliau, apapun yang terbaik yang bisa kita lakukan, termasuk mungkin mengawal logistik di lokasi, kemudian juga kalau nanti ditemukan jenazah, ya sudah disiapkan juga tim ambulan, tim pendamping, termasuk dipesankan oleh beliau bahwa nanti kalau ditemukan, termasuk nanti disolatkan, didoakan dan diantar oleh para ulama kita, ya. Dan tentu juga ke depan beliau juga sudah berwanti-wanti ada tim yang nanti bekerja untuk trauma healing untuk para wali santri kita. Oke. Termasuk juga dengan soal pembiayaan perawatan bagi korban yang selamat, apakah ini ditanggung oleh pemerintah daerah setempat atau seperti apa, Gus Ulun? Ya, saya kira ini semua pihak ya berkontribusi bahu-membahu, saling bekerja sama, mulai dari biaya evakuasi, biaya perawatan, sampai nanti juga biaya kelanjutan dari studi anak-anak kita. Nah, dari PBNU sendiri dalam hal fundraising sudah dipimpin oleh Lazisnu sebagaimana tugas kelembagaan, tentu dengan berkoordinasi dengan semua elemen dan lembaga yang ada di tempat. Kita akan tentu berusaha untuk memberikan yang terbaik, termasuk dukungan kepada korban, baik korban yang meninggal dunia dan keluarganya, dan tentu juga korban-korban yang luka-luka dan nanti diharapkan menjamin mereka untuk bisa ngaji dan sekolah kembali setinggi mungkin. Oke, termasuk juga bagaimana dengan aktivitas dari Pondok Pesantren Al-Khazini ini selanjutnya, apakah nanti akan dihentikan sementara atau kemudian dipindahkan secara teknis begitu, tapi jangan dijawab dulu Gus Ulun, termasuk juga nanti kita akan bertanya kepada Pak Emi terkait dengan bagaimana teknis proses evakuasi dengan menggunakan alat berat, tapi kita akan temukan jawabannya sesaat lagi hanya di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali. Saudara, hari ini tim SAR gabungan masih terus melanjutkan proses evakuasi dengan menggunakan alat berat pasca runtuhnya bangunan Ponpes Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini dari evakuasi dengan menggunakan alat berat di Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur, kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Alfian Rahman dan juga juru kamera Cilmi Ardianto Fani di sana. Selamat pagi. Alfian, bisa Anda informasikan dari data terbaru atau pantauan Anda terbaru bagaimana proses evakuasi dengan menggunakan alat berat? Apakah sudah ada korban yang terevakuasi di pagi hari ini, Alfian? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Memang pantauan kami di lapangan hingga pagi ini belum ada penambahan jumlah korban yang berhasil dievakuasi dari reruntuhan musola Ponpes Al-Khazini Buduran Sidoarjo sendiri. Namun yang dapat informasikan, tadi kami mendapatkan data dari posko gabungan yang ada di TKP begitu, bahwa memang dari data kemarin 59 yang belum dapat diketahui keberadaannya, satu sudah berhasil diketahui keadaannya.
karena berhasil mengevakuasi diri pada waktu kejadian, namun tidak sempat melapor kepada pihak posko maupun pihak pondok pesantren, dan itu mengubah data sementara hingga saat ini dari 59 korban yang belum berhasil dievakuasi menjadi 58 korban yang sudah berhasil dievakuasi. 58 korban yang belum dievakuasi maksud kami, Adisti dan juga saudara. Untuk proses evakuasi sendiri kami terus memantau dari pukul 11.30 kemarin setelah dinyatakan proses evakuasi dilakukan dengan bantuan alat berat. Begitu proses evakuasi pertama menggunakan kren. Fungsi kren ini sendiri untuk mengangkut atau mengangkat begitu puing-puing besar yang berada di lantai atas yang sudah rubuh. Dalam hal ini ada berarti lantai 3 ini proses pembersihan menggunakan kren hingga dini hari tadi. Informasi kami dapatkan dari tim yang bertugas, tim SAR Surabaya sendiri, proses menggunakan kren sudah dihentikan sementara, begitu beralih menggunakan proses alat berat yaitu eksavator breaker. Eksavator breaker ini sendiri fungsinya untuk mengeruk dan untuk menghancurkan beton-beton besar yang menjadi salah satu akses masuk utama dalam proses evakuasi korban yang ditargetkan hari ini. Begitu ada dan juga saudara sudah akan mendapatkan hasil karena dari identifikasi dan juga asesmen, termasuk juga reasesmen yang dilakukan secara berkala sejak kemarin dari hari keempat. Begitu ada dan juga saudara, memang teridentifikasi ada beberapa korban yang tertimbun itu berada di runtuhan paling bawah. Kalau kita bisa gambarkan, ada juga saudara, di TKP sendiri oleh tim SAR dibagi menjadi 4 bagian atau 4 sektor. Ada sektor A1, A2, A3, dan A4. Dan rata-rata kemarin memang yang masih proses evakuasi ada berada di sektor A1 dan juga A2. Ada yang ditemukan meninggal dan ada juga yang ditemukan selamat, itu berada di sektor A1 dan A2. Sementara untuk proses evakuasi menggunakan alat berat ini, Adis dan saudara, akan berfokus juga pada sektor A4 atau sektor baru yang diprediksi ada banyak dugaan korban begitu yang ada di sektor A4 ini. Namun untuk menuju sektor A4 ini harus membuka akses terlebih dahulu, baik itu dari sektor A1 maupun sektor A2 ya. Dan ini yang masih terus dilakukan oleh tim evakuasi yang bekerja terus-menerus, Adis dan juga saudara, termasuk juga di malam hari. Informasi yang kami dapatkan ada sekitar 30 truk begitu yang disiapkan untuk proses pengangkutan dari puing-puing bangunan menjauhi dari TKP. Adisti. Ya, baik, terima kasih informasi jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juga juru kamera Cilmi Ardianto Fani melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Itu artinya masih ada 58 korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan Ponpes. Kami akan update lagi informasi terkininya dari sana nanti. Kita melanjutkan kembali dialog kita di Sapa Indonesia Pagi, bagaimana evaluasi yang harus segera dilakukan baik itu dari pemerintah pusat maupun juga dari pondok pesantren, Kementerian Agama, PBNU salah satunya. Jangan sampai peristiwa ini kembali terulang begitu ya. Saya masih bersama dengan dari PBNU, Gus Ulun, dan juga dari SAR, sudah ada Pak Emi, Pak Fraser. Saya ke Gus Ulun dulu. Gus Ulun, bagaimana dengan kegiatan dari pondok pesantren? Apakah kemudian dihentikan sementara dan kedepannya akan seperti apa? Dipindahkan dulu atau bagaimana, Gus Ulun? Ya, jadi begitu terjadi musibah, santri-santri yang bisa mengevakuasi diri itu keluar, yang sakit dirawat, situasi kan panik ya, Mbak Adisti. Jadi kemudian pengasuh memutuskan untuk mempersilahkan santri-santri kembali ke rumah orang tuanya masing-masing, yang saat ini untuk sementara, yang saat ini masih ada di pesantren adalah santri-santri besar, santri-santri senior yang rata-rata sebagian besar dari mereka adalah mahasiswa yang tentu secara mental dan fisik cukup kuat dan lebih kuat. Mereka juga masih ada kegiatan di kampusnya
dan tentu juga mereka diharapkan bisa ikut membantu bahu-membahu dari pihak pesantren untuk menghadapi peristiwa ini begitu. Nah, ke depan tentu nanti ada kebijakan khusus dari pengasuh. Ya, kita menunggu kebijakan tersebut dari pengasuh. Pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian, ya. Tetapi semangatnya tentu taklim atau proses belajar mengajar itu tidak akan berhenti. Nanti tentu dengan bekerja sama dan dengan arahan para ahli, para petugas, ya, para pejabat terkait, pesantren tentu akan kembali membangun proses akademiknya, proses taklimnya, ya, agar tidak juga mengorbankan pendidikan untuk santrinya. Total santri Al-Khazini itu lebih dari 1.500, Mbak, yang itu mulai dari usia sekolah menengah sampai perguruan tinggi. Nah, tentu eh, bukan barang yang mudah, bukan perkara yang mudah kalau kemudian dipindahkan. Nanti malah menjadi masalah baru, ya. Jadi akan ada proses evaluasi pasti, akan ada proses pembangunan kembali, tetapi juga proses belajar mengajar harus berlanjut, menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan dan tentu arahan dari para ahli dan para petugas yang ada. Oke, saya mau ke Pak Emi. Pak Emi, tadi mendengar informasi dari jurnalis Kompas TV di lapangan begitu ya, diperkirakan korban ini banyak di sektor A1 dan juga A2. Saya ingin tahu juga, untuk fokus pencarian terhadap korban ini, benarkah difokuskan di lantai dasar A1, A2 atau seperti apa fokusnya, Pak Emi? Baik, Mbak Rizky, terima kasih. Seperti saya sampaikan di awal bahwa memang yang sudah diketahui itu memang berada di sektor A. Sementara di A4 itu adalah dugaan besar. Mengingat dari pola runtuhan ini kan sangat sedikit beberapa celah kecil yang dapat tercipta akibat penumpukan beban berlipat yang ada di. Nah, kemudian proses saat ini yang kami lakukan adalah ada 2 kegiatan namun tidak bisa berjalan secara bersamaan. Dalam satu sisi kami tidak bisa melaksanakan proses evakuasi apabila proses pemindahan puing ini berlangsung. Sehingga salah satu kegiatan harus berjalan dan salah satu kegiatan tidak dapat berjalan dalam waktu yang bersamaan, mengingat risiko pada pola runtuhan ini sangat tidak stabil secara signifikan. Gerakan sedikit saja dapat mempengaruhi pola kuncian dari runtuhan. Dan apabila yang terjadi dikhawatirkan adalah bila ada intervensi getaran yang tidak terkendali, baik itu dari prosesi pengangkatan ataupun pada saat prosesi pembuatan akses untuk evakuasi dari korban terjebak itu sendiri, tidak dengan menggunakan perhitungan yang matang, dikhawatirkan adalah menyebabkan bergesernya poin-poin kunci dari pola-pola runtuhan yang terjadi. Jadi semua di ini yang kami khawatirkan. Dan memang kalau kita merujuk kepada fungsi dari bangunan ini adalah musola, di mana waktu dan pelaksanaan ibadah sholat asar. Dan sebagian besar terkonsentrasi pada posisi di lapisan atau di tingkat yang terbawah. Oke. Dan siap. Oke. Berarti kami ingin konfirmasi kembali, saat ini proses difokuskan di A1, A2 dan juga kemungkinan adanya di A4, begitu ya? Ya, betul. Ya, betul. A1, A2 dan juga A4. Melihat situasi dan juga kondisi konstruksi yang ambruk seperti ini, tadi Anda mengatakan ini cukup sulit dan sangat sulit begitu ya, bukan cukup sulit, sangat sulit. Butuh waktu berapa lama? 1 pekankah? Atau 10 hari atau seperti apa untuk bisa kemudian mengangkut atau mengangkat puing-puing beton yang cukup besar ini? Baik, Pak Rizky. Target kami dari keseluruhan tim dan tentu juga masyarakat dan keluarga ini bisa cepat tersebut. Namun kembali lagi kami tekankan bahwa prinsip kehati-hatian ini menjadi prioritas kami dalam pelaksanaan evakuasi. Mengingat struktur bangunan ini masih terkoneksi dengan beberapa struktur bangunan utuh di sekitarnya. Kami tidak ingin aksi yang dilakukan dalam proses evakuasi ini dapat memberikan intervensi terhadap bangunan yang masih utuh.
Nah ini sehingga faktor kehati-hatian adalah selain dari pemindahan secara bertahap, kabinet satu demi satu, dari sisi yang teratas sampai ke sisi yang terbawah, memastikan bahwa sebelum puing diangkat sudah bisa diputuskan dari konstruksi utama dan juga sudah tidak terkoneksi dengan konstruksi yang ada di sekitarnya, sehingga memastikan bahwa beban akan di atas secara aman tanpa ada intervensi dengan bangunan yang ada di sekitarnya. Dan ini tentu proses ini membutuhkan pertimbangan yang tidak bisa dilakukan secara buru-buru. Sehingga kami saat ini belum dapat memprediksi berapa lama itu bisa selesai. Namun paling tidak perkiraan progres harian yang dapat kami dapat capai adalah targetnya sekitar 20-25% dari proses ini. Insya Allah kami mohon dukungan dari semua pihak untuk bisa memberikan kemudahan dan juga bisa diberikan kelancaran dalam proses pemindahan puing untuk dapat membuka akses seluas-luasnya dalam mencapai korban yang diperkirakan masih terjebak ataupun yang sudah dipastikan sudah ada, namun harus memindahkan dulu beban yang ada di atas. Oke, proses ini dilakukan secara bertahap, begitu ya, tidak bisa dilakukan secara terburu-buru dan tentu saja tetap mengutamakan kehati-hatian. Fokusnya adalah saat ini untuk mencari korban begitu yang berada di lantai 1, lantai 2 dan juga kemungkinan yang masih berada di lantai 4 begitu ya, yang saat itu berada di lantai 4. Saya mau ke Gus Ulun. Gus Ulun, bagaimana kemudian kehadiran negara sejauh ini dalam hal pembinaan, pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama dalam hal ini untuk pondok pesantren, dan kedepannya koordinasi seperti apa yang diharapkan dari PBNU soal pembinaan dan juga pengawasan kepada pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia pastinya, Gus Ulun? Ya, saya kira negara sudah hadir sangat baik dan kita tentu dari pesantren mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Salah satu milestone yang sangat berharga adalah ketika Undang-Undang Pesantren tahun 2019 diundangkan, dan tentu ada produk-produk hukum di bawahnya. Perhatian pemerintah sangat tinggi kepada pesantren, tapi tentu sekali lagi jumlah pesantren itu sangat banyak, yang terdaftar saja itu 38.000 Mbak, lebih. Itu yang terregister. Kami meyakini ada lebih banyak lagi pesantren yang tidak terregister. Ya, for any reason ya, banyak hal karena masalah administratif dan sebagainya. Itu artinya proses pembinaan dan pendampingan itu juga butuh muscle yang betul-betul kuat begitu. Nah, upaya-upaya pemerintah, misalnya hari ini di Kementerian Agama itu sudah berdiri khusus Direktorat Pesantren. Tentu ini salah satu muscle yang cukup membantu ya untuk bisa menjangkau dan mendampingi pesantren-pesantren kita. Tapi sekali lagi dengan jumlah yang sangat besar, tersebar dari ujung timur sampai ujung barat ya, saya kira kita butuh menambah terus muscle kita. Dan saya kira ke depan salah satunya kita harus bermain cantik dan strategis. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Agama dan juga Kementerian Kemenko, PMK, di mana kita punya program transformasi pesantren. Nah, yang sedang kita perjuangkan bersama-sama adalah prinsip-prinsip transformasi pesantren pada saat implementasinya itu tidak hanya berdasarkan kesukarelawanan. Artinya ini himbauan yang pesantren boleh dan boleh menjalankan dan boleh tidak. Ke depan kita berharap ini harus ada governance, di mana harus ada penekanan kepada pesantren, ada reward and punishment. Kalau Anda melakukan transformasi pesantren, katakanlah misalnya dalam bidang infrastruktur, karena transformasi pesantren ada 6 pilar, Mbak Adisti, salah satu pilarnya adalah infrastruktur, maka pemerintah atau semua pihak bisa memberikan reward. Sebaliknya kalau tidak bertransformasi, ya risikonya adalah pesantren bisa mendapatkan dalam tanda kutip punishment. Nah, ini yang masih jadi PR kita bersama. Contoh implementasi yang paling sederhana misalnya soal fasilitasi atau bantuan-bantuan pemerintah dan pihak-pihak lain kepada pesantren. Kami berharap ke depan, PBNU berharap ke depan ya mengajak kementerian dan lembaga yang punya perangkat-perangkat ke sana untuk bisa disiplin membuat aturan. Misalnya, hanya pesantren yang melakukan transformasi pesantren yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Pemerintah tidak bisa membubarkan pesantren, tetapi pesantren harus menerima dalam tanda kutip resikonya. Kalau tidak bertransformasi, maka akses bantuan negara menjadi lebih terbatas. Nah, itu semacam konsep reward and punishment-nya kepada pesantren kita. Oke. Itu yang kita usulkan. Usul yang sangat bagus, saya juga sepakat dengan apa yang Anda katakan begitu ya. Harus ada reward and punishment. Jadi jangan sampai kemudian bantuan-bantuan saja dari pemerintah, tapi standarisasinya begitu ya sering dilewatkan begitu, tidak diikuti begitu ya oleh pondok pesantren. Kalau kita lihat banyak sekali pondok pesantren juga yang dalam tanda kutip ya grade-nya juga bagus, grade A begitu ya, yang sudah standarnya sudah bagus sekali begitu. Saya ke Pak Emi dulu, Pak Emi terakhir. Pak Emi. Yap. Ya, Pak Emi, tadi kita sudah membahas soal evakuasi dan segala macam. Nanti akan seperti apa teknisnya ketika ada korban yang ditemukan, prosesnya dihentikan dulu sementara atau seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Jadi pada saat proses pemindahan ini, kemudian terlihat sudah ada korban yang bisa diakses, maka proses kerja dari alat berat yang terpilih ini tentu akan dihentikan dahulu, di halt, kemudian di standby-kan. Kemudian mode berubah ke proses evakuasi. Nah, dalam proses evakuasi ini, di dalam ruangan yang terbuka dengan diangkat puing tersebut, maka kita harus pastikan bahwa tidak ada yang terbuka di ruang tersebut. Kemudian setelah proses evakuasi ini berhasil, maka dipastikan dahulu sebelum ditinggalkan oleh tim evakuasi untuk dilanjutkan kepada mode pengambilan pada puing-puing berikutnya. Nah, ini yang seperti yang kami sampaikan tadi bahwa bertahap. Jadi mode pemindahan dengan mode evakuasi ini bersinergi. Pada saat pemindahan puing, maka tim evakuasi standby di luar ring, di luar dari perimeter. Lalu kemudian pada saat ditemukan korban, maka kendaraan alat berat ini akan di hold dahulu, kemudian diposisikan ke posisi standby. Kemudian yang bergerak masuk adalah tim evakuasi. Ini berjalan seperti ini terus dengan fase on off seperti ini, sehingga dipastikan mudah-mudahan dengan metode ini kita bisa memastikan keselamatan dari personil sendiri dan juga keselamatan terkait dengan lingkungan di sekitar kejadian. Oke. Kita harapkan proses evakuasi berjalan lancar begitu ya, pengangkatan puing-puing dari runtuhan bangunan agar seluruh korban yang masih belum ditemukan ini bisa ditemukan, dan tentu saja harus ada evaluasi secara total dan juga menyeluruh dari seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia. Jangan sampai kemudian peristiwa semacam ini kembali terulang yang